Selamat pagi sahabat Kompas, saya hari ini sudah bersama dengan Pak Budi Ari, Menkominfo, dan kita akan berbicara membahas selama 10 tahun Menkominfo seperti apa. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Sehat ya Pak? Baik. Ya, oke. Kita mulai aja ya Pak ya. Untuk selama 10 tahun ini kira-kira apa saja sih Pak yang sudah dicapai oleh Menkominfo Pak? Jadi selama 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi, banyak sekali pencapaian-pencapaian dan terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun. Di bidang Kominfo, khususnya di dengan tema besar transformasi digital. Misalnya soal kecepatan internet. Ketika 2015 kecepatan internet Indonesia baru 2,5 Mbps. Di tahun 2024 ini sudah mencapai 25 Mbps. Artinya terjadi lompatan 10 kali kecepatan internet kita dibanding 9-10 tahun yang lalu. Selain itu juga BTS lewat Bakti, kita sudah menyelesaikan pembangunan BTS yang kemarin bermasalah. Itu semua sudah kita selesaikan sehingga masyarakat bisa memperoleh akses konektivitas di wilayah masing-masing. Nah, ini kan sebuah apresiasi yang luar biasa pencapaian dari yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo termasuk menteri-menteri sebelumnya. Berikutnya adalah soal peresmian Indonesian Digital Task Force, yaitu uji alat perangkat digital yang ingin dipasarkan di Indonesia itu diuji keamanannya dan kelayakannya di Indonesian Digital Task Force yang ada di Depok yang kemarin bulan Mei diresmikan oleh Pak Presiden Joko Widodo. Selanjutnya adalah soal peluncuran satelit Satria 1. Kita meluncurkan satelit Satria 1 dan itu bisa menanggulangi permasalahan coverage yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang luas, negara yang besar, dan jumlah pulaunya tersebar sehingga teknologi satelit menjadi pilihan untuk pemerataan akses konektivitas internet kita. Nah, berikutnya adalah soal Palaparing yang menghubungkan seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia untuk bisa memiliki akses konektivitas di seluruh wilayah di Indonesia. Makanya kan semangat Kominfo adalah Indonesia terkoneksi, sehingga isu-isu coverage, isu kapasitas dan juga kualitas dari akses konektivitas masyarakat dan warga Indonesia ini harus kita tingkatkan gitu loh. Sampai saat ini menurut data sudah hampir 80% masyarakat Indonesia memiliki akses konektivitas internet. Karena telekomunikasi ini adalah boosternya pergerakan ekonomi, khususnya ekonomi digital. Dengan akses internet yang makin cepat, kita harapkan juga pengembangan ekonomi digital dan juga perwujudan masyarakat digital ini bisa kita wujudkan. Kita tahu bahwa pilar digitalisasi ada 4. Satu, infrastruktur digital. Yang kedua, pemerintahan digital atau GovTech. Nah, yang ketiga digital ekonomi, dan yang keempat adalah digital society. Ada beberapa hal yang penting ya dalam perkembangan teknologi ke depan, yaitu soal AI, artificial intelligence. Yang kedua soal IoT, terus big data analytic, dan yang keempat cloud. Jadi itu juga ke depan juga sangat mendukung perkembangan masyarakat, terutama perkembangan ekonomi ke depan. Karena Indonesia untuk melompat menjadi negara maju, maka toolsnya harus digitalisasi. Karena digitalisasi itu membuat semua proses menjadi lebih transparan kan. Mengurangi angka kebocoran, angka korupsi dengan digitalisasi sehingga semua transparan dalam pengadaan barang dan jasa dan sebagainya. Kita optimis bahwa Indonesia ini bisa mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 ini dengan langkah-langkah yang terus terorganisir dan fokus seperti saat ini. Kementerian Kominfo punya tanggung jawab dalam mengenabler 4 hal tadi, infrastrukturnya, GovTech, digital ekonomi, dan juga digital society. Kita optimis karena orang Indonesia ini sangat
memiliki adaptasi yang tinggi terhadap setiap teknologi yang ada, perkembangan teknologi. Ini adalah modal kita sebagai negara, sebagai bangsa, karena masyarakat Indonesia sangat adaptasi, memiliki adopsi dan adaptasi yang tinggi terhadap segala perkembangan teknologi baru. Nah, tadi kan sudah sebutkan ya Pak ya, ada AI, ada cloud, terus kira-kira tuh Big data analytic dan IoT. Nah, Ya. kira-kira si Inkominfo ini akan diletakkan seperti apa sih Pak untuk mengatasi tantangan AI, cloud computing, jangka pendek, jangka panjang gitu? AI ini 3 prinsipnya. Yang pertama safety, aman. Kedua etik. Dan yang ketiga trustworthy, dapat dipercaya. Nah, 3 pilar inilah yang menurut hemat kami harus diperkuat oleh Kominfo. Saat ini kita baru mengeluarkan surat edaran mengenai etik, AI etik. Nah, kita juga sedang terus menggodok, merumuskan bagaimana safety-nya, AI safety dan AI bisa menjadi teknologi yang bisa dapat dipercaya gitu. Nah, ini tentu saja seiring perkembangan teknologi terkini dan terus berkembang, karena teknologi ini nggak mungkin berhenti. Ya kita terus mengadaptasi dan melakukan penyesuaian manakala teknologi itu muncul. Kita harus antisipatif juga sifatnya, selain adaptasi. Jadi adaptasi dan antisipatif terhadap berbagai perkembangan teknologi ke depan. Berarti sudah akan dibuat aturan-aturan baru ya Pak? Ya, untuk mengatasi termasuk soal safety-nya. Safety tadi ya? AI safety dan AI trustworthy itu. Undang-undangnya gitu. Dan kita ya, baik undang-undang, baik peraturan-peraturan, itu harus didukung regulasi. Nah, sekarang ini kan sudah banyak Pak ya, tech company yang datang ke Indonesia, mulai dari big data, startupnya juga makin banyak. Ya. Tetapi kan saat bersamaan juga ada konten-konten negatif ya Pak ya, kayak judul yang nggak kelar-kelar, itu gimana tuh Pak? Menkominfo menyikapinya itu? Itulah konsekuensi digitalisasi. Ruang digital atau teknologi digital atau perkembangan ruang digital ini kan juga memunculkan dampak-dampak negatif. Konten-konten negatif seperti kita nyebutnya NJOP, narkoba, judi online dan prostitusi, ya. Ini yang harus kita beresin, terutama judi online. Karena prinsip-prinsip digitalisasi itu kan untuk membuat masyarakat menjadi lebih produktif. Aim-nya kan itu. Nah, tiba-tiba dirusak sama judi online yang jelas-jelas adalah penipuan. Karena judi online adalah penipuan terhadap masyarakat, terhadap warga bangsa dengan menggunakan ruang digital untuk menipu masyarakat. Nah, tugas pemerintah adalah bagaimana melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mensejahterakan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu kan amanat konstitusi kita. Jadi kalau manakala rakyat ditipu, rakyat dibodohi, ya pemerintah harus bertindak. Karena judi online ini betul-betul perusak transformasi digital kita. Karena dampaknya bukan hanya merugikan ekonomi keluarga, tapi juga ekonomi masyarakat, ekonomi negara. Gitu. Pokoknya judi online ini adalah penghambat utama, penghancur utama visi Indonesia Emas 2045. Tapi kan saya sempat Pak hadir di salah satu acara Kominfo juga yang di bawah itu mengatakan bahwa untuk si mesin esnya Kominfo sendiri dengan konten-konten judul itu kan setiap hari terus tumbuh, sedangkan si mesin esnya ketinggalan itu gimana dong? Gini, jadi penanganan judi online sudah pada fase selain situsnya kita take down, kita juga bergerak ke sistem pembayaran. Karena kunci urat nadi dan darahnya judi online ini ada di sistem pembayaran. Dan tentu saja kita bekerja sama dengan kementerian lembaga lain, misalnya dengan BI dan OJK. Karena mereka yang mengeluarkan izin untuk fintech dan payment system di Bank Indonesia, gitu loh. Kita berkomunikasi, bekerja sama, berkolaborasi untuk mengatasi sistem pembayaran ini. Selama sistem pembayaran ini bisa kita beresin, maka judi online bisa kita tangani. Gitu. Bukan semata-mata soal situs saja, tapi juga sistem pembayarannya. Kalau hoax dan itu gimana? Dari data yang kita miliki, jumlah hoax menurun dibanding masa-masa sebelumnya. Karena ini juga hal positif yang harus kita sambut, terutama dibanding 2014 dan 2019.
Untuk 2024 hoax jumlahnya terjadi penurunan. Ini juga terima kasih kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat digital kita yang terus berkesadaran bahwa hoax ini memang nggak boleh tumbuh subur di Indonesia. Dukungan Kominfo untuk agar industri telco bisa scale up. Perkembangan justru itu regulasi kita kan saya sedang berdiskusi juga dengan ekosistem termasuk Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia untuk memberikan berbagai insentif untuk pertumbuhan sektor telekomunikasi di Indonesia. Karena terus terang angka-angka terakhir ini emang agak memprihatinkan, pertumbuhan industri telekomunikasi seluler di Indonesia. Kalau nggak salah sampai September itu kemarin tahun ini cuma 2% growth-nya per tahun. Ini kan bisa udah dying ini. Bahkan ada beberapa yang sudah minus growth. Saya nggak sebutin dah operator selulernya. Ya selain udah mateng, demand-nya juga secara ekonomis gitu loh. Demand-nya juga belum mencapai dari apa yang biaya yang dikeluarkan oleh Offshore gitu. Ya tapi saya yakin pada masa depan equilibrium-nya akan terbentuk gitu. Ya kita sedang merumuskan insentif-insentif yang masuk akal, yang bisa mendorong pertumbuhan bisnis seluler di Indonesia. Terus kemudian Pak, ini startup nih Pak, kan dulu pas 5 tahun awal Pak Jokowi kan startup ini digencar, gembor banget. Sekarang Indonesia termasuk negara yang terbesar dalam menghasilkan startup per tahun. Bahkan Kominfo punya program namanya 1000 startup. Kita sedang membina 1000 startup. Tentu teknologi atau perkembangan masyarakat ini memerlukan juga dukungan dari pengembangan ekosistem itu. Jadi kita udah bicara soal beyond telco. Bukan telekomunikasi aja, tapi beyond-nya. Apa peruntukannya. Gitu. Makanya ketika diskusi dengan beberapa teman-teman yang bergerak di AI, saya selalu sampaikan, bisa nggak AI itu harus diarahkan ke sektor-sektor yang menjadi andalan kita. Apa? Misalnya pertanian, perikanan, pariwisata gitu loh. Karena itu kekuatan kita. Sehingga teknologi ini menjadi enabler bagi peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan nasional Indonesia. Tapi udah ada kebijakan biar startup ini makin growing lagi nggak Pak? Ya gini, secara ide, orang Indonesia ini saya nggak khawatir soal ide dan juga kreativitas. Saya tidak meragukan orang Indonesia. Karena Google sudah menyampaikan ke saya, di Google Play Store itu ada 18.000 aplikasi buatan orang Indonesia. Google Play Store, banyak sekali kan? Makan itu. Nah, jadi ini tinggal bagaimana kita, pemerintah juga mengarahkan bahwa pengembangan teknologi digital ini untuk mendukung sektor-sektor yang saya sebut tadi, yang menjadi sektor unggulan Indonesia. Gitu loh. Terus kemudian nih Pak, soal data pribadi nih Pak, kan isunya hot banget ya. Banyak banget data yang bocor, bahkan kemarin aja data DJP dikabarkan diduga bocor gitu. Terus setiap tahun tuh kayak ada aja gitu. Nah, kira-kira nih peran strategis pemerintah dan Kominfo ini apa nih Pak untuk data pribadi? Yang soal DJP nanti tunggu komentar resmi dari Direktorat Jenderal Pajak. Tetapi sesuai amanat undang-undang, khususnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang disahkan 17 Oktober 2022, itu di tanggal 17 Oktober sudah harus berlaku dan punya mekanisme untuk penegakan hukum dari pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, termasuk amanat untuk membentuk Badan Perlindungan Data Pribadi atau BPDP. Nah, sehingga ketika manakala ada permasalahan-permasalahan tentang pemrosesan data pribadi maupun pengelola datanya itu sendiri, itu bisa diselesaikan permasalahannya di BPDP, Badan Perlindungan Data Pribadi. Yang menurut amanat harus kita selesaikan tahun ini juga. Update penyusunan regulasinya Pak? Kita sudah dorong, mudah-mudahan sebelum pemerintahan ini berakhir sudah berdiri lembaga Badan Perlindungan Data Pribadi. Kalau selama ini kan banyak kasus ya Pak, banyak kasus yang melibatkan instansi publik lah. Dan banyak pula kritik bahwa selama ini Kominfo tidak gercep lah untuk menangani gitu. Kayak kasus BPJS Tenagakerjaan, BPJS Kesehatan yang bocor. Nah itu kenapa tuh Pak? Bukan nggak gercep. Jadi gini loh, menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, tanggung jawab
tanggung jawab perlindungan data pribadi itu ada di lembaga pengelola data pribadi yang melakukan pemrosesan terhadap data pribadi. Pengelola datanya yang bertanggung jawab. Bahwa regulasinya sudah memungkinkan, undang-undangnya sudah ada kok. Undang-undang perlindungan data pribadi. Tanggung jawab itu diwajibkan, diamanatkan kepada instansi atau lembaga yang harus menjaganya. Misalnya rumah sakit, sekolah, dukcapil, pajak, imigrasi, apalagi. Sebut aja, let's say. Bahkan 5 tahun yang lalu saya baca literaturnya, di Singapura lebih berbahaya lagi. Di Singapura 5 tahun lalu 1 juta data pribadi kesehatan, bayangin. Warga masyarakatnya bocor. Bayangin itu, data kesehatan. 1 juta berarti 20% dari 5 juta. Ini pengalaman dari negara lain ya. Karena menurut saya yang paling harus dilindungi itu khususnya adalah itu data kesehatan sama data pribadi yang sifatnya sangat krusial gitu loh. Kalau nama, tempat tanggal lahir ya inilah. Semua orang mungkin boleh tahu, tapi kalau soal data kesehatan, data keuangan, data perilaku dan sebagainya, itu kan sangat rahasia, terutama data kesehatan. Saya konsen ke data kesehatan. Gitu loh. Terakhir nih Pak, dengan besarnya peran yang akan diampu Kominfo nih Pak ya, model digital, transformasi digital itu kira-kira ada rekomendasi nggak sih buat pemerintahan berikutnya gitu? Dan Kominfo ini akan ditempatkan seperti apa sih di 5 tahun ke depan gitu? Ya, dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, maka Kominfo sudah mengeluarkan cetak biru untuk Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 dengan menerbitkan yang namanya Visi Indonesia Digital 2045, di mana prinsip-prinsipnya adalah inklusif, memberdayakan dan berkelanjutan. 3 prinsip itu. Nah, roadmap-nya sudah kita buat menuju 2045, termasuk target kecepatan internet, termasuk bagaimana digital ekonomi kita berkembang, digital society kita terbentuk. Karena kan ujungnya pemerintahan digital, pendidikan, kesehatan, semuanya kan memerlukan proses digitalisasi. Bahkan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan juga pemerintahan digital. Seperti itu. Dan kita optimis karena kita didukung oleh bonus demografi tadi. Di mana anak muda kita atau Gen Z kita sangat terbuka dan sangat adaptif terhadap berbagai perkembangan teknologi yang baru. Sehingga kita sebagai bangsa optimis. Karena orang Indonesia ini mampu adaptif terhadap berbagai perkembangan teknologi. Itu udah kata kunci. Karena dengan adaptif, tidak ada resistensi terhadap semua teknologi terbaru yang baru. Sehingga itu bisa memungkinkan masyarakat Indonesia bisa berkembang lebih cepat dari yang kita harapkan. Kominfo akan berperan di mana nih Pak nanti? Ya, ada beberapa kajian, termasuk juga mengenai kemungkinan Kominfo berubah nama menjadi Kementerian Digital. Dan juga ada beberapa masukan, tapi yang pasti kita terserahkan pada Presiden terpilih. Terima kasih Pak Budi atas waktunya dan sahabat Kompas. Tadi sudah kita ngobrol panjang lebar dengan Pak Budi tentang 10 tahun Menkominfo seperti apa. Ya, terima kasih.